Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat meskipun di daring pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mary dari SMKN 3 Pematang Siantar. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, terkait dengan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan Ibu Mary, marilah kita simak dengan baik sehingga nanti kita bisa menerapkan pembelajaran yang sudah disampaikan. Kepada Ibu Mary, dipersilahkan. Terima kasih buat kesempatannya, Bu Uliati. Ada baiknya sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Silakan Ibu Uliati, Ibu Pipin. Semoga acara pada hari ini berjalan lancar dan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa saya. Terima kasih sebagai narasumber. Bu Ulianti. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan mulai tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif aksi nyata modul 1.4. Perkenalkan, saya adalah Mary Christina Semarang, PGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Pematang Siantar, Sumatera Utara. Oke, kemudian saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Tiomas dari SMA Negeri 1 Pematang Siantar, dan fasilitator saya yaitu Pak Martinus Telan Banua dari pengawas SMA SMK di Kabupaten Nias. Baik Ibu, oke. Dalam hal ini saya memberikan pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, atau memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Perubahan paradigma. Anda adalah A. Tugas Anda adalah menempelkan tangan, mengepalkan tangan, salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu dalam genggaman tangan Anda yang sangat berharga. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut supaya tidak bisa dilihat oleh orang lain atau diketahui orang lain, karena memang benda tersebut adalah sangat berharga buat Anda. Dan B, memaksa untuk melihat benda tersebut. Dia mengancam, bahkan memarahi, menggoda, menggelitik bahkan. Dalam hal ini, saya perlu ada dua aktor. Ada yang bisa membantu, siapa yang bersikap A dan siapa yang bersikap B. Boleh? Si A tadi menggenggam barang yang sangat berharga, kemudian si B berusaha untuk melihat benda tersebut. Ada di antara kita Bapak Ibu? Silakan. Pak Tantan mungkin jadi si A ya. Ya. Bu Indah mungkin jadi si B. Ya. Silakan Pak Tantan dengan Bu Indah. Apa itu Pak yang di bawah? Saya punya hadiah loh. Mau enggak? Lihat dong. Saya punya tempat rekreasi yang bagus loh. Boleh lihat ya. Nanti saya ajak ke sana. Kalau begitu, saya kasih uang 50.000 Pak. Saya tambah deh jadi 200.000.
Ya sudah, saya menyerah. Kalau nggak mau ngasih tahu, nanti sepedanya tak kempesin loh, Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa ya, Ibu Indah dengan Pak Tantam. Pak Tantam bertahan dengan pribadinya, Bu Indah juga bertahan dengan pribadinya. Nah, apa yang terjadi dengan Pak Tantam dengan Bu Indah? Mari kita lihat slide berikutnya. Apakah Anda atau B membuka hafalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kapalan? Ternyata tadi kapalannya nggak dibuka ya Pak Tantamnya. Dan si A juga udah membujuk sampai 200.000 loh Pak Tantam. Akan tetapi Pak Tantam itu tetap pada pendiriannya. Dalam hal ini saya mengambil kesimpulan bahwa setiap murid itu punya personality yang tidak bisa kita ganggu gugat. Dia punya pribadian yang tidak bisa kita campuri. Seperti itulah ilustrasi yang saya, perubahan paradigma, teori kontrol, ilusi guntur kontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa orang yang di bawah usianya. Seperti itu. Perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol. Saya rasa ini kita sudah sama-sama mengetahui stimulus respon kemudian teori kontrol. Realitasnya kita sama. Kemudian teori kontrolnya itu realitasnya kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar kita berpandangan sama dengan kita atau orang lain. Kita memaksa orang supaya sama dengan kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Karena tadi Pak Tantam memiliki tujuan. Kenapa dia tidak mau membuka? Kemudian Bu Indah tadi memiliki tujuan juga. Jadi masing-masing kita punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tidak mungkin. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak akan bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada saat tadi Bu Indah membujuk Pak Tantam, ternyata gagal. Kemudian di teori kontrolnya, kolaborasi akan pilihan baru. Dia berusaha untuk, Bu Indah tadi berusaha untuk memberikan pilihan, udah dibujuk dengan uang, dirayu, dibentak, diancam. Ternyata Pak Tantam tetap pada pendiriannya. Kemudian yang terakhir itu adalah model berpikir. Memang menang dan kalah. Kemudian model berpikir menang-menang artinya win-win solution ya, cari solusi seperti itu. Suatu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid untuk dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif ini yaitu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, ada nilai-nilai kebajikan universal, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif itu suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif
antara orang tua dan anak. Kemudian, disiplin positif juga mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Berikutnya, salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran pada diri anak untuk melakukan sesuatu tanpa harus ada ancaman ataupun hukuman. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Itu motivasi perilaku manusia, hukuman dan konsekuensi, dan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3 motivasi perilaku manusia itu yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Di motivasi eksternalnya ada 2, antara lain menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan motivasi internalnya itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini hukuman dan konsekuensi kita sudah pelajari di LMS. Ini banyak yang mana dia hukuman, yang mana dia merupakan konsekuensi. Berikut ini akan saya berikan satu itu apakah itu hukuman atau konsekuensi. Nah, ini konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perubahan yang dilakukan. Sedangkan hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan pada pelaku melalui prosedur keadilan-keadilan tertentu. Tindakan guru, kemudian hukuman atau konsekuensi ini mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, karena terlambat guru memberikan hukuman ke murid, menulis 100 kali dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini merupakan konsekuensi. Nanti boleh Bapak Ibu berikan masukan, saya salah apa tidak ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu konsekuensi. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki atau karena tidak menjawab pertanyaan guru. Itu hukuman. Kemudian murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, itu hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja, itu merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan guru ini. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan jawaban saya yang saya suguhkan? Setuju Bu. Ya. Sudah betul. Ya, Bapak Ibu. Setuju Bu, setuju. Coretan konsekuensi ya Bapak Ibu ya, kalau ada yang membersihkan coretan. Saya rasa setuju ya Bu ya. Berikutnya berdiri di depan kelas, ini hukuman ya, karena memang tidak ada kesepakatan untuk ini. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki, setuju hukuman Bapak Ibu? Hukuman Bu. Dan membersihkan tumpahan air merupakan konsekuensi. Setuju ya Bapak Ibu ya. Restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, di mana restitusi adalah proses mendisiplinkan bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian restitusi itu juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif
dan memudahkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Nilai-nilai kebajikan ini sudah pasti sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Seperti kita tahu dimensi-dimensi profil Pancasila, saya nggak usah sebutkan, kita sudah tahu di mana disiplin positif akan terdorong atau mendorong murid pada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Contoh penerapan kegiatan di sekolah ada dia ini sama dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dia ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada kebinekaan global, ada gotong royong, ada mandiri, ada bernalar kritis, dan ada kreatif. Keyakinan kelas ini juga di mana membuat keyakinan kelas ini, pertama saya mengajak murid untuk berdiskusi, kemudian mereka menuliskan keyakinannya, kemudian kami sepakati apa yang harus kami yakini bersama. Sesudah kami yakini bersama, kami tempelkan di depan kelas. Kemudian sebelum menempelkan Bapak Ibu, kami akan meminta tanda tangan masing-masing anggota kelas, kemudian wali kelas, dan kemudian ada dia persetujuan oleh kepala sekolah. Seperti itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas tadi saya sudah sebutkan Bapak Ibu. Intinya kita menggali semua yang harus kita sepakati dari semua anggota kelas, siswa, yaitu siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas tersebut. Contoh keyakinan kelas saya ada di sini Bapak Ibu. Nanti akan saya bagikan, mudah-mudahan bisa menjadi masukan yang baik, dan saya juga butuh saran nanti untuk itu. Atau ada yang kami perbaiki. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, membutuhkan kasih sayang, penguasaan, kemudian kebebasan, dan kesenangan. Next. 5 kebutuhan dasar manusia ini saya nggak usah jabarkan satu-satu. Yang jelas pengakuan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup, membutuhkan kasih sayang itu sudah pasti yang kita harapkan atau yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berproses. Next. Posisi kontrol ini yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Next. Kita akan melihat seperti apa dia pemantau, penghukum, kemudian dan yang lainnya dengan menonton video berikut. Silakan Ibu, tolong diputar videonya. Mohon izin kok nggak ada suaranya ya? Bapak Ibu bisa dengar suaranya? Nggak bisa, Bu. Belum, Bu. Belum Ada bisa. Bu Titik, coba diulangi Bu Titik, itu ada suaranya sebenarnya tuh. Saya udah coba kemarin. Di sini sudah keras, Bu. Kenapa Bu Titik? Di sini Jaringan sudah kali. belum, Bu? Ini kemarin saya potong dari ini Bapak Ibu, dari LMS kemarin.
Titi mohon izin boleh dikecilkan dia. Ini persentasenya 200 ini Bu. Kegedean dia. Bu Titi, ya Bu, mohon izin. Betul Bu. Ya Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk video mungkin terkendala jaringan nggih. Oh gitu ya. Mohon maaf Ibu, Bu Mary? biasanya kalau kita mohon maaf Bu, kalau kita biasanya share video itu Sepertinya videonya yang di Bu Titi terkendala jaringan. ini Bu, apa settingan speakernya yang diganti Ibu biasanya. Settingan speaker Bu, kalau di Settingan speakernya. settingan speaker di nggak bisa muncul kalau di sebenarnya di 5 posisi kontrol itu saya berikan semua suguhannya video. Sebaiknya dilanjutkan daripada Boleh saya coba bantu Ibu? Sebentar. Sudah terdengar Ibu? Halo Ibu. Sudah Bu. Sudah terdengar? sudah Bu. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Saya bantu tadi, maaf, saya menggunakan ini screen. Ya, Ibu. Bu Indah tadi bisa dilanjut aja. Minta Iya, tolong. iya, sebentar. Sebentar ya Bu.
Bisa dilanjutkan ke yang lain, Bu. Dashboard saya agak hang. Coba saya dari tadi nggak bisa sunscreen. Iya. Jadi saya buka. Iya Pak, kantong menurutkan. Iya. Mungkin jaringan di rumah, ibu anak-anak pakai nonton juga ini. Nggak bisa jadi. Bu Titik bisa, Bu Titik, mohon maaf. Bu Titik. Bu Desliana, tolong Bu Des. Bisa present Bu Des, minta tolong Bu Des. Coba saya bantu Bu, tapi jaringan saya nggak stabil juga sih. Coba Pak Dandi. Ini juga ini. Dandi. Dandi. Ya. Di video tadi yang pertama saya lanjut Bapak Ibu, mohon izin. Di video tadi yang kita tonton bersama itu indikator posisinya penghubung Bapak Ibu, di mana bicara dengan nada keras, kemudian menunjuk-nunjuk, kemudian berkasak pinggang, membentak, dan terlihat sangat emosional. Kemudian hukuman fisik maupun verbal akan diberikan kepada murid tersebut. Kemudian melibatkan murid menjadi dendam, marah, malu, tidak suka, dan dampak negatif lainnya. Video lanjut Pak Dandi, izin. Slide. Kalau enggak mau tidur dia di rumah. Bapak Ibu, suaranya kedengaran Bapak Ibu? Diganti Bu model ininya, speakernya. Iya Bapak. Model speakernya yang audio. Speaker yang audio. Gambar speaker yang di bawah itu diklik, terus diganti yang audio. Keluar lagi Pak Dandi. Iya, untuk ini apa video memang kadang nggak kuat sih. Coba ya saya ini dulu. Saya coba dulu Bapak Ibu, buka aja Bapak Ibu ya. Ini
bentar Bu. Saya mau setting audionya, tapi kok pilihannya opsinya cuma satu ya? Yang di mikrofon yang di bawah itu Bapak. Tambah Iya Bu. speaker. Opsinya itu cuma satu speaker, speaker aja. Kan harusnya ada dua kan? Punya saya cuma satu. Ya, Bentar. Enggak apa-apa lah Bu, mungkin kita sudah tahu semua isi ini ya apa iya, tersebut, mungkin tetap diperlihatkan aja, nanti kita skip gitu aja. iya. Jadi lanjut Bu ya. Ya dilanjut aja. Naren, Nah, itu sudah. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Audionya kedengaran nggak Bu? Kedengeran Pak, Sudah, kedengeran. sudah Pak. Sudah. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini kita barusan menyaksikan indikator posisi buat rasa bersalah, di mana guru bicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyampaikan pernyataan bahwa guru menderita murid adalah anak, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Video berikut Next kah Bu? ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini? Nah, terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar. Larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Bu, di commute Bu, suaranya Bu. Maaf. Oke. Ini posisi teman Bapak Ibu ya cenderung bercanda gurau, kemudian guru berusaha menghangatkan suasana, kemudian dia terciptanya hubungan yang akrab, namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang, akhirnya tidak mandiri dan tidak mampu berpikir untuk dirinya sendiri. Video berikut Bapak Ibu. Dandi. Slide berikut Bapak Siap Dandi. Bu. Terima kasih. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Next Kak Dandi. Iya. Dalam posisi ini adalah pemantau, di mana guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bercanda gurau, serta mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Kemudian guru harus selalu memantau saat murid diberikan sanksi, akibatnya murid mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensi. Video berikut Pak Dandi yang terakhir. Siap Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, slide berikutnya Pak. Pak Dandi? Iya. Oke, di posisi ini adalah guru sebagai manajer, di mana guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramah. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid.
dan guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Akibatnya, murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Next, Bapak. Nah, untuk menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah, maka posisi guru sangat sentral. Untuk itu, guru harus dapat menempatkan dirinya pada posisi yang tepat, khususnya saat menghadapi murid yang bermasalah di kelas. Posisi manajer adalah posisi yang sangat atau yang paling ideal. Next, Pak. Segitiga restitusi yang barusan sudah kita tonton ya. Di sana ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Next, Pak. Kita coba nonton video terakhir ya, Pak. Ini, Bapak Ibu. Yang Sarah. Yang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berubah lebih parah lagi, kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak. Tadi. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang itu kira-kira di masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Bagaimana memperbaiki masalah ini? Baik Bapak Ibu, tahapan segitiga restitusi yang barusan kita saksikan adalah pertama dia menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kemudian
Adakah rasa yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat berikut tadi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itulah tahapan segitiga restitusi yang pada video barusan kita tonton bersama. Kemudian sampai di sini Bapak Ibu pemaparan diseminasi saya. Terima kasih banyak. Tentunya banyak kekurangan. Luar biasa kekurangan saya saat ini, saya rasa mungkin di jaringan, di pemaparan saya juga masih banyak kurang. Saya butuh sarannya. Sekali lagi, salam bahagia. Terima kasih buat kita semua. Minta tolong Pak Tantang, boleh diiniin biar kita sharing sebentar di top ininya. Kawan-kawan yang ada di ruang ini memberikan refleksi. Siap Bu? Oke, ini melanjutkan Bu. Terkait pemaparan Bu Mary tadi, dari teman-teman silahkan untuk memberikan refleksi terkait pemaparan hari ini. Monggo dipersilakan perwakilan dari mungkin Bu Indah atau Pak Dandi. Itu Ibu Deslina angkat tangan Bu, ya mungkin beliau dipersilakan dulu untuk memberikan refleksi terkait pemaparan Bu Mary pada hari ini, yaitu tentang budaya positif. Saya mungkin Bu. Bu Indah bisa memberikan refleksi pemaparan Bu Mary hari ini. Baik, saya coba ya Bu ya. Karena posisi saya di sini adalah rekan teman sejawat Bu Mary yang perlu belajar. Kita satu sekolah ya Bu Mary ya. Ya, Ibu. Nah, saya menangkap materi yang diberikan oleh Bu Mary hari ini. Iya, Ibu Desliana rasanya, mungkin mau memberikan refleksi pada pemaparan Ibu Mary, dipersilakan. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Refleksi hari kegiatan hari Monggo ini Bu sangat Desliana bermanfaat memberikan untuk refleksi. Satu orang saja. Iya Ibu, suara saya kedengaran nggak Bu? Cukup, nanti kita beranjak pada pertanyaan. Halo Ibu Mary. Ya, Kedengaran nggak? Bu Des. Terima kasih atas kesempatannya. Monggo Bu Desliana memberikan refleksi pada pemaparan. Iya Ibu, baik Bu. Oke, Bu siapa? Terima Bu kasih. Titi. Terima kasih Bu Titi. Monggo Bu Titi. Ini sepertinya Bu Yuliati tidak mendengarkan kita, Ibu-ibu, mohon maaf. Silakan kepada Bu Titi. Ya. Untuk memberikan refleksi. Iya. Saya, karena tadi mohon maaf Ibu-ibu, mohon maaf sekali Bu Yuliati, ini sepertinya tidak untuk mikrofonnya tidak terdengar kita, suara kita. Maka monggo Bu Desliana dan Bu Indah bisa meneruskan apa yang mau disampaikan. Iya Ibu, terima kasih. Saya tak chat Bu Yuliati. Iya. Terima kasih atas kesempatannya Bu Mary, Bu Liliati. Pada kegiatan malam ini menurut saya kegiatannya sangat bermanfaat karena di sini saya mendapatkan informasi terkait bagaimana seorang guru ketika menghadapi masalah penanganan segitiga restitusi yang belum saya terapkan di siswa saya. Kedengaran Bu Des.
Menurut saya Liana, sangat inspiratif sekali apa yang disampaikan seorang sebagai seorang guru, bagaimana posisi kita menjadi posisi kontrol posisi yang sebagai manajer. Karena seperti kita ketahui anak-anak sekarang ini adalah anak-anak yang luar biasa. Ketika dia disalahkan mengalami sesuatu, pasti mereka akan lebih ini lagi, lebih emosi lagi ketika mereka disalahkan. Makanya menurut saya kalau di posisi manajer ini lebih tepat lah. Iya, Karena ini putus-putus Bu dari sini. Jadi saya kayak ini posisi manajer ini kan dari awal terus akhir gitu. Identitas saya dulu. Yang kedua adalah tadi menanyakan keyakinan ya Bu ya. Apa aja yang tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga keyakinan. Nah, di sini kadang saya juga bingung Bu, kadang kalau misalnya kita untuk anak SMK ya misalnya, kan kadang suka anak yang kalau kita nasihatin dia suka nyeleneh gitu ngomongnya. Kayak tadi kan kalau misalnya anaknya yang lurus-lurus aja, dia pasti jawabnya pasti gimana, apa yang akan kamu perbaiki, mungkin jawabnya pasti akan lurus-lurus aja kalau anak yang baik gitu. Tapi kadang ada anak yang suka bercandain. Tak saya pikirnya gini Bu, kalau bagaimana sikap kita kalau misalnya ada anak yang seperti itu sikapnya. Saya kan seolah-olah kan menggiring opini dia untuk memperbaiki sikap dia. Tapi kadang ada sikap dia yang bikin kita bingung juga ketika dia bilang yang nggak sesuai gitu yang kita harapkan. Bagaimana menurut Bu Mary dan teman-teman menghadapi sikap anak yang seperti itu? Terima kasih Bu, kesempatannya. Mungkin ada yang bisa menjawab. Saya sebagai rekan Bu Mary berterima kasih sekali sudah diberikan materi yang sangat bagus hari ini, sehingga saya sebagai guru ketika melihat peserta didik kita ya, murid kita itu melakukan kesalahan yang perlu diluruskan, saya bisa mengambil posisi kontrol dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, kedepannya saya akan mencoba memberikan implementasi terkait segitiga restitusi tersebut kepada para siswa saya. Mohon tetap diberikan dukungan ya Bu Mary ya. Iya, terima kasih Ibu. Tambahan saya nggih untuk refleksi hari ini, paparan dari Bu Mary sudah sangat bagus, memberi gambaran kepada kami bagaimana kami harus bersikap kepada Bu Mary yang selaku pemateri mungkin ada ini, ada tambahan yang disampaikan Bu Desriana. Yang izin ini masukan atau gimana nih Bu Yulian sih gimana? Jaringannya kayaknya ini ya rada gimana gitu hari ini. Saya teruskan nggih Bu Mary. Ya silakan Ibu. Terkait dengan materi yang Bu Mary sampaikan sudah bagus sekali. Bagaimana ada videonya juga, jadi langsung memberikan contoh kepada kita yang selama ini itu materinya baru biasanya materinya dalam hanya tulisan begitu. Ini ada videonya, jadi kami ada gambaran langsung contoh-contoh bagaimana kami bersikap. Memang
sewaktu kami belum ikut CGP, betul kami seperti apa yang Titik malah sinyalnya nomor ini. satu sepertinya. Kalau penghukum Apa itu, sinyalnya punya saya yang kurang enak ini? kalau penghukum itu Nggak biasanya dengar gini ya suaranya. Bu, saya sudah hebat sekali saya menjadi penghukum dan itu menurut saya suatu apa namanya suatu Baiklah, terima eh, kasih ya. ini Bu Yuliati, Eh, sepertinya oh sinyalnya ya, datang baiklah, terima lagi. kasih karena Bu Titi ini suaranya terkendala sinyal. Bu Terima Yuliati, kasih mohon maaf, refleksi dari teman-teman. nggak apa-apa udah. Terima kasih. Nggih. Oh nggih, monggo Bu Titi. Monggo diteruskan Bu Titi. Ya, sambil waktu nggih Bu, menyambung waktu biar pas begitu terkait dengan 60 menit ataupun lebih nantinya. Lebih baik lebih nggih daripada nanti kita kurang waktu. Nah, terkait dengan kita teruskan nggih, apa yang jadi kontrol tadi kita sebagai guru itu saya dulu penghukum itu sudah ini saya sudah bisa menjadi guru yang baik dengan seperti ini begitu. Ternyata setelah ikut CGP kami baru tahu bahwa penghukum itu bukan solusi satu-satunya. Tadinya solusi ini saya sudah memecahkan masalah terkait dengan anak yang kurang disiplin dan sebagainya. Ternyata ada setelah penghukum ada perasaan bersalah gitu ya, anak merasa bersalah dan sebagainya itu sampai ke manajer, yang artinya posisi manajer itu yang harus kita terapkan, di mana kita harus belajar membuat anak memecahkan masalah atau problem yang mereka Nggih, punyai. nggih. Itu nggih, matur nuwun sekali Bu Mary. Mungkin dari saya cukup karena mungkin waktunya juga sudah Halo Bu memenuhi. Titi. Halo Bu Yuliati. Oh nggih, terima kasih Bu Titi. Nggih. Iya. Iya. Nggih Bu, sampun nggih. Nggih, enggak apa-apa. Sudah bagus Nggih, tadi refleksinya dari Bu nggih. Titi. Nggih, matur nuwun. Jadi Terima kasih intinya Bu gini, Titi. terkait dengan video yang sudah dipaparkan Bu Mary tadi. Jadi restitusi itu tidak hanya satu kali, iya. Iya. Jadi perlu berkali-kali. Oke. Mhm. Iya. Heeh. Nggih, monggo. Udah sampai di mana ini sekarang? Ya, lanjutkan Bu Mary, sepertinya waktunya sudah memenuhi Bu. Iya, saya rasa karena Bu Ilianti moderator, dari saya sih banyak terima kasih. Sehat kita semua menghadapi semua tantangan ke depan. Sama-sama kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita semua diberi lagi. Salam bahagia. Terima kasih dari saya. Kita beri aplaus yang meriah kepada Bu Mary yang telah memaparkan budaya positif pada hari ini. Mari Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Semangat Kembali, Bu. terus. Sampai